Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-18 berdasarkan Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Rasa aman yang palsu. Pernah diceritakan tentang 2 ekor tikus yang bersaudara. Tikus yang satu tinggal di kota, sedangkan tikus yang lainnya tinggal di desa. Pada suatu hari, tikus kota itu mengunjungi saudaranya tikus desa. Melihat makanan yang disajikan cukup sederhana, tikus kota itu membujuk saudaranya itu untuk hijrah ke kota. Dia berkata, makanan di kota lebih enak dan hidup lebih menyenangkan. Maka sebaiknya engkau pindah ke kota saja. Dengan segala keluguannya, tikus desa itu pun mengikuti ajakan saudaranya itu untuk hijrah ke kota. Setibanya di kota, dia sangat terkejut bagai rusa masuk kampung. Dia sangat terkejut melihat bangunan yang tinggi-tinggi. Dia merasa terancam karena kendaraan mengalir bagaikan sungai. Namun setibanya di rumah saudaranya, dia menjadi sedikit lebih tenang. Langsung saja dia disajikan makanan yang lesat-lesat yang tidak pernah didapatkannya di desa. Dia boleh menikmati susu, keju, roti, daging, atau apa saja yang diinginkannya. Dan kelihatannya hidup sepertinya sangat menyenangkan. Namun hatinya kecut karena di situ ada seekor kucing yang dipelihara oleh tuan rumah tempat saudaranya tinggal. Tetapi saudaranya itu selalu meyakinkan dia untuk tidak perlu takut. Kucing itu telah memiliki segala-galanya sehingga dia tidak mungkin memangsa tikus. Apa artinya daging seekor tikus dengan daging-daging yang dibeli di supermarket? Namun, untung tak dapat diraih dan malang tidak dapat ditolak. Pada suatu hari, ketika tikus kota itu hendak mengambil roti, tiba-tiba kucing itu memergokinya. Kucing itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Pada saat itu juga, dia menerkam tikus itu dan memakannya dengan lahap. Maka tamatlah riwayat hidup tikus kota itu. Dia mati karena terlanjur hidup dalam keamanan yang palsu. Setelah melihat kejadian itu, tikus desa itu pun kembali ke kampung dan menikmati kehidupannya yang sederhana. Karena di tempat tinggalnya, tuan rumahnya tidak memelihara kucing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, rasa aman yang palsu juga dimiliki oleh orang kaya yang diceritakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Dia membuat kesalahan yang fatal ketika dia berpikir bahwa uang dan kekayaan adalah segala-galanya dalam hidup. Dia mengatur hidupnya seolah-olah hidup itu adalah miliknya sendiri. Orang itu menjadi sangat terkejut ketika dia menyadari bahwa hidup itu adalah milik Allah. Allah bisa memberi dan mengambilnya kembali, sementara kekayaannya tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengakhiri wejangannya dengan mengatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Lukas bab 12 ayat 21. Kaya di hadapan Allah berarti menemukan sesuatu yang lebih penting dan lebih bernilai daripada sekadar memperoleh atau mengumpulkan harta kekayaan. Kaya di hadapan Allah juga berarti mengatur kehidupan kita bukan semata-mata menurut keinginan kita, melainkan juga menurut keinginan Allah
yang telah memberikan kehidupan itu kepada kita. Orang yang diceritakan di dalam Injil hari ini justru berbuat sebaliknya. Dia mengatur kehidupannya sendiri sesuai dengan keinginannya tanpa memperhitungkan keinginan Allah. Dia mengira bahwa dengan mendirikan lumbung-lumbung baru guna menyimpan hasil gandumnya yang begitu banyak, hidupnya menjadi aman. Tetapi dia terkejut ketika Allah berfirman kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Kepada siapa semua harta yang engkau kumpulkan itu akan pergi." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, bagaimanakah kita mengatur kehidupan kita? Adakah Allah menjadi pusat kehidupan kita? Ingat bahwa dunia yang kita tempati ini adalah sebuah singgahan saja. Rumah kita yang abadi adalah di surga. Segala sesuatu yang kita miliki adalah barang titipan Allah semata-mata. Karena itu, marilah kita menggunakannya secara bijaksana. Semoga pada akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan semua yang kita miliki secara benar dan meyakinkan, sehingga kita boleh mengambil bagian dalam kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.